Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan juga kepada Ketua Bapilu jadi Perjuangan Kabupaten Pulau Taliabu akan daku Sumarlin Mate. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang saudara-saudara di Kecamatan Kalimantan Barat Laut yang sampai detik ini masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan pikiran politik kami. Yang pertama saya mohon maaf atas agenda kami menyita waktu Bapak Ibu sekalian, tetapi itulah mekanisme partai politik harus hadir di depan publik untuk menyampaikan berbagai pikiran-pikirannya agar saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa memilih karena ada konsep yang bisa kami suguhkan. Pertama saya sampaikan bahwa kampanye politik adalah agenda yang mestinya sekali, saya tegaskan sekali lagi, agenda kampanye adalah bentuk ketegasan di dapil 2 maupun dapil 1. Hasil investigasi saya ada 2 isu yang sering digadang-gadang setiap partai politik minus kami di PDIP, karena kami sadar kalau kita berkaca di tahun 1960-an 70-an, saya dan rekan-rekan caleg hanya lahir dari suara keringat orang yang hidup nekat membabat hutan hanya demi mempertegas integritasnya sebagai anak bangsa di negeri ini. Saudara-saudara sekalian, mereka. Oleh karena itu saya sampaikan isu yang sedang beredar sekarang adalah nama Anda dicatat dan menjanjikan komisi mulai dari angka Rp300.000, Rp500.000 sampai Rp1 juta. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap kedaulatan yang Bapak Ibu sekalian miliki. Kalau ketua saya menggunakan kata bos, saya mau bilang begini, wahai Tuhan yang diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menggadangkan harga diri Anda, melecehkan kehormatan Anda di depan nilai-nilai yang ditukar dengan apa yang saya sebut tadi. Sekali lagi, politik adalah bentuk ketegasan rakyat dalam menghadang berbagai kebohongan-kebohongan yang diciptakan melalui reka-reka busuk partai politik. Sekali lagi, kami partai PDIP yang diusung secara pusat, partai yang berlambangkan nomor 3, punya filosofi. Sekali lagi, karena tidak mungkin ayah dan ibu tanpa melahirkan keluarga membentuk satu bahtera rumah tangga yang bahagia. Oleh karena itu nomor 3 mengidentitaskan tentang bagaimana filosofis membangun sebuah tatanan perubahan yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, belum ya. Saya kadang-kadang kalau pegang mic ini terlihat di jalanan. Saya anak yang lahir di Tikong, besar di Tikong. Hari ini saya berdiri di depan sini hanya satu kalimat saja, karena saya merasa harus meluruskan konsep politik hari ini. Ada yang bilang janji A, janji B. Saya jelaskan sedikit apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah punya 4 kosakata paling penting. 1, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengentaskan tentang agenda pertaruh, tentang agenda kesehatan yang direalisasi dalam satu tindakan kebijakan pemerintah, yaitu infrastruktur strategis, mulai dari jalanan, bandara sampai pelabuhan, serta pelayanan kesehatan. Itu kata kunci otonomi daerah. Pertanyaannya, apakah hari ini Bapak Ibu sekalian melihat itu? Anda lihat sendiri, jangan saya yang jawab. Itu otonomi daerah. Logika itu dihitung berdasarkan jumlah kepala. Ada, kalau mau pilih listnya sebentar, pergi sudah. Pergi, tadi malam saya lewat jam 11. Ada teman saya pengacara, kebetulan saya pengacara. Dia bilang begini, Bung, kenapa Bung tidak memilih hijrah? Saya bilang Nabi hijrah tapi pulang balik menyerang Mekah untuk mempertegas tentang peradaban Islam.
Saya sudah sekolah, saya besar dengan cengkeh, saya besar dengan kelapa, dengan coklat, bukan dengan pembangunan segala macam pengen itu. Nah, oleh karena itu pemerintah pusat melalui agenda reformasi konstitusi, dia merekomendasikan satu kata yang disebut dengan otonomi daerah. Apa kata pentingnya? Supaya tidak lagi orang setengah mati cari signal, setengah mati PLN, setengah mati mau naik pesawat pulang ke kampung, tidak lagi. Tapi 10 tahun dalam logika usia manusia, mestinya dia sudah dewasa. Minimal dia tahu cebok. Itu kalau manusia ya. Nah, masih ada 10 tahun yang bikin tempat tidur. Pemerintah yang sekarang mengurus rakyatnya sama dengan mengencingi tempat tidurnya sendiri. Kenapa? Karena kedaulatan itu diperoleh oleh masyarakat. Anda adalah pemilik mandat sah. Tentang bagaimana hari ini saya jadi DPR, urusan Anda. Tapi urusannya adalah Anda jangan pilih pekan dalam karung. Datang dengan segala janji omong kosong. Karena kepala Anda yang dihitung untuk dapat nota APBD sekali. Ada yang bilang saya bohong, saya tantang dia diskusi. Karena APBD itu diperoleh melalui jumlah jiwa dikali dengan luas wilayah sama dengan 50% kebutuhan masyarakat, mestinya difasilitasi negara melalui nota APBD. Siapa yang mau bilang jangan teror kami? Saya sudah pasang 98 teror. Tahun 2002 Agustus ditumbangkan kami sudah diteror dengan menurut siapa? Saudara-saudaraku yang Bawaslu, terima kasih waktunya untuk mengawasi kami. Pada prinsipnya konsep konstitusi harus saya sampaikan. Kenapa DPR Kabupaten ada sederhana? Dia cerita tentang kapasitas perahu tangkap ikan sebesar apa menghadapi gelombang. Dia bicara tentang berapa lahan pertanian yang tergusur. Itu saja, jangan terlalu banyak. Karena kapasitas DPRD cuma bersama-sama menyepakati perda, bersama-sama mengesahkan anggaran, bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan. Betul tadi, kalau dia bilang begitu wajar, dia kan anggota DPR. Sekali lagi, saya ini rindu dengan Mike di Taliabu. 2009 saya berkampanye dengan salah satu partai, namanya Partai Republikan, sudah bubar partainya. Kok masih wacana yang sama? 2009 ke tahun ini udah berapa tahun nih? Tidak usah hitung tahunnya, nanti bikin capek. Lah kabupaten ini gampang aja, apa susahnya sih? Jangankan jadi bupati, kita di LSM saja mengelola isu tentang pembangunan. Jadi 3.000 tambatan apa? 3.000 bantuan nelayan di Serang bagian barat kita bantu lewat LSM. Karena memang mau. Nah, Ganjar, saya mau sampaikan ada 4 konsep yang penting di PDIP yang punya hubungan dengan fakta kita hari ini. 1, reforma agraria. Dia pun bahasa Taliabu bilang begini, biar pepaya hilang, dia bisa jadi uang kalau negara lindungi. Dia jadi uang. Kenapa saya bilang dia lindungi? Kalau pepaya ini dia masuk dalam kawasan industri pertanian, yang bisa ambil kecuali yang dilindungi perda. Yang tidak ada perdanya bisa jadi ada racun di dalam, dia makan sembarang. Kira-kira itu reforma agraria. Jadi yang ada di atas sana itu minimal dia terregistrasi. Selama orang Taliabu jual cengkeh, dia masuk di produksi PT Jarum, bukan lagi nama orang Taliabu, tapi nama mata sipit di luar sana. Jadi waktu negara bertemu berapa tahun dan berapa uang bantuan pemerintah, bukan orang Taliabu, bukan nama ate bapak saya petani cengkeh, bukan Anda yang ada di depan saya, tapi sana pedagang perumpul. Makanya susah tidak dapat uang kembali. Sudah dapat uang kembali, sudah hasil tipu apa 5 tahun. Datang baru ditikung tadi malam. Bahkan adik saya dijanjikan 1 juta per kepala. Saya udah ambil aja kalau saya. Besok Anda berurusan dengan hukum. Kebetulan di
kantung saya ada KTA pengacara. Jadi kalau mau main-main dengan saya teror apa tadi? BLT, teror apa tadi? PKH, teror kim, nenek moyang, menipu. Itu program pemerintah pusat, pengentasan buta huruf, pengentasan tentang stunting, pengentasan tentang kemiskinan, maka dia jawab melalui satu agenda yang oleh PDIP disebut dengan KTP Sakti. Jadi kalau mau terdaftar sebagai penerima bantuan kesehatan, pendidikan, pertanian, nelayan, segera niknya didaftarkan ke partai nomor 3, partai nomor 3, presiden nomor 3. itu. Saudara-saudara sekalian, saya sederhana saja. Bagi saya, kenapa saya tidak pasang baleho di PBL? Begitu saya menghargai teman-teman secara etik, silakan kalian bubarkan baleho. Saya tak mau di sini. Padahal baleho saya ini di April 2 hampir semua, di hutan-hutan di Palu saya kelewat. Karena ini ada Bung Husni sama adik saya, tapi saya nggak usah. Tapi sekali lagi, ketika mereka bikin kebohongan, saya sebagai ketua Bapilu berhak merekomendasikan ke ketua partai pecat. Kalau usah. Bosan tipu. 2005 janji 1 juta 1 kepala, terakhir hei telur busuk borobokan. Itu fakta. 2010 waktu itu saya dengan Muslim Latara kalah terhormat. Oleh karena itu saya mengajak kembali untuk mengingat kembali bahwa Anda ini pemilik sah tentang kedaulatan. Tanpa kalian sekali lagi saya hanya bisa seperti ini berdiri di sini. Maka datang baik-baik ke TPS, hati-hati karena kita tidak menggunakan foto, hanya menggunakan nomor urut yang warna kuning DPR RI, yang warna biru DPRD provinsi, yang warna hijau simbol kesejahteraan negara ada di warna hijau secara tasawuf. Kenapa? Karena pintu masuk merumuskan kebijakan APBN itu dia bersumber dari DPRD. Sederhananya, kalau saya DPRD, saya duduk begini, ini jadi uang. Yang tidak dibikin oleh teman-teman saya di DPR adalah melaksanakan reses untuk mendengarkan pendapat rakyat sejak kampanye dan sejak dia terpilih. Bagaimana mau merumuskan kebijakan kalau rakyat punya keluhan tidak pernah dengarkan? Bagaimana caranya? Terbuka begini. Saya intelektual. Anda boleh percaya silakan, yang penting punya dasar hukum. Itu yang pertama tentang reforma agraria. Yang kedua, Indonesia adalah salah satu negara yang sumber daya alamnya mempengaruhi perekonomian dunia. Oleh karena itu Ganjar Mahfud hadir dengan konsep-konsep KTP Sakti dalam rangka menghubungkan seluruh konsolidasi kekuatan partai. Saya tahu kalau tadi ketua partai bilang dari Wakatobi, saya mau bilang begini, PDIP ini partai rakyat jelata. Orang yang pakai jeans dalam kajian ideologi ini simbol petani. Cuma di Indonesia yang pesta, ini petani. Saya berdiri di sini karena saya kan pakai jeans. Kalau ada yang pakai celana neces itu rawan. Nah, Bapak sekalian, yang kedua tentang konsep perikanan. Kaliabu secara geostrategis dan geomaritim adalah ladang pertemuan pesta ikan yang disebut dengan istilah kolam terdalam, yaitu Laut Sulawesi dan Laut Padang. Setiap hari di muka Pulau Timpau sana ada ratusan triliun yang dirampok oleh daerah lain karena kelemahan pemerintah dalam melakukan proteksi terhadap gerak nelayan. Mau katanya, saya tunggu ketika saya pasca kampanye, saya rilis tentang hasil investigasi saya di lembaga bantuan hukum tentang berapa izin usaha pertambangan yang merampas areal penggunaan lain atau perkebunan masyarakat. Kalau saya dianggap provokasi, teman-teman pengawas pemilu, hentikan saya kampanye. Tapi kalau saya bisa mempertanggungjawabkan sampai di neraka pun saya tuntut, Pak. Mereka jangan pilih
PDIP lebih. Intinya itu. Tidak bisa DPR membela Anda kalau dirinya saya tidak bisa dibela. Yang bisa diterjun ke laut. Barang ini boleh sudah. Kasih 10 tahun sampai 1 abad itu. 20 tahun itu orang sudah usia menikah. 2005, 2010, 2015, 2020 sudah bisa melahirkan anak baru dengan situasi yang sama. Boleh sudah ampun. Tuhan memarah orang lagi kalau terus-terus mau dizalimi. Yang kedua tentang konsep kesehatan. Indonesia dalam kajian kesehatan dia masuk negara yang rentan tentang stunting. Apa itu stunting? Saya kasih contoh. Dia gampang begini stunting itu. Bicara cerewet, tapi kalau mengerti dia bermaksud apa, itu stunting. Banyak begitu ya? Banyak. Ada partai-partai ini banyak bercerita saja. Termasuk kalau di PDIP. Saya jangan bilang, bapak yang mau stunting lagi. Bahkan stunting di Taliabo dieksploitasi menjadi keuntungan kantor mobil tertentu. Kata saya ada hasil audit BPK Mesri tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah memiliki rating yang disebut dengan disclaimer. Bahasa tikong dengan disclaimer itu nota dan subuhan dari dulu. Biasa ibu dapat kisah kok. Saya ke 1 tahun, dompet di kilo 5, semua nota itu disclaimer. Nah, coba tanya teman-teman KSN yang diancam-ancam itu. Walaupun hak gaji sama sendiri belum dapat. Masa begini ASN kok. Tadi saya bilang begini, nanti besok dengan dia kok kalau aku pindah ke bawah. Kalau perlu saya panjat kelapa dalam 1 kali panen, saya bisa dapat 10 juta. Tapi waktu saya angkat yang motor, biaya panen dan biaya angkat yang motor, pulih. DPR bicara yang itu, jangan cerita lagi tahu. Karena DPR itu adalah urat nadi di lokasi, sehingga dia harus datang bercerita. Kenapa ikan 20 ekor 10.000 dinggele? Saya beli ikan kemarin, ikan samanda. 1 ekor di Kendari 100.000. Cuma campur dengan apa? Kol dan daun kemangi. Jadilah 150 1 piring nasi. Beli samanda di sini 20.000 10.000 Bayangkan, DPR tidak tahu itu Pak. Supaya dia kasih mulus ini nggak sampai di Kota Bogor. Karena Kota Bogor, kota dalam logika politik itu tempat administrasi dan tempat industri peningkatan pemerataan ekonomi. Coba pergi di Bogor, pergi sudah, jamin. Kalau dia rame datang tempelin satu mulu bukan satu lagi. Kenapa? Karena infrastruktur penyangga Bogor tidak ada. Jadi kalau tadi ketua bilang calon PDIP ini mau 2 kursi, mau 4, calon bupatinya 2 orang. Nanti kita konvensi. Ada Zainal Azhar, ada Budiman Hasan Jariah. Tergantung mereka berkompetisi. Saya sampaikan jujur-jujur. Bulan 4 habis penetapan caleg, tahapan pilkada dimulai. Jadi hati-hati dalam memilih. 1 kali gerak dipilih, Anda akan menjeritani 10 tahun. Karena ini transisi pergantian kekuasaan. Jika tidak segera rakyat menghadang agenda ini, dengan sendirinya akan berulang kisah yang sama. Karena namanya lawan incumbent Oboha Asmai. Catat baik-baik. Jadi hadir dan hentikan koalisi oligarki. Dalam rangka oligarki itu kan bahasa Taliabo bilang begini. Tolong rapat, baru duduk-duduk baru bilang begini. Berdua saja itulah itu sampai sejarah. Itu oligarki bicara kerja. Dong hampir bakang barang itu. Hampir bakang deh. Akhirnya si A, si B yang memberikan dukungan terhadap kekeliruan penafsiran kebijakan. Yang keempat tentang pendidikan. Konstitusi Indonesia, agenda paling penting adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila ada
berdasarkan hasil amandemen konstitusi tetap mengakomodir yang namanya kewajiban negara. Makanya KIP dan PP itu bentuk negara berterima kasih kepada rakyat karena memberikan amanah kepada Presiden Indonesia melalui pemilu. Jadi sekali lagi, tidak bisa kita pisah kabupaten, provinsi, DPR RI. Ini satu mata rantai. Kalau satu dia pincang, terpaksa mencari partai lain berkoalisi. Namanya tuh pinjam orang berperahu, bagaimana? Coba pilih hela bumbu berapa orang berperahu. Supang gayung setengah mati, KPK setengah mati bagi dua. Sakit tahu? Supaya jangan pakai gabung-gabung perahu, bikin satu perahu. Mau kasih bocor, mau bakar sapunya pun. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan, melalui forum yang terhormat ini, saya mau menyampaikan bahwa hasil survei Litbang pertanggal 1 Januari mengatakan Ganjar Mahfud atau GAMA, Gerakan Masyarakat, GAMA itu akronim sama dengan Gerakan Masyarakat Melawan yang namanya oligarki kekuasaan. Oligarki itu apa? Biar ada cengkehnya orang yang masuk jadi iu. Dia pun kelakuan begitu. Dia pun sederhana begitu ya. Nah, oleh karena itu pidato-pidato politik kami hanya bisa diuji di tanggal 3. Saya sebagai mate saya bagi saya kecil saya itu. Bapak-bapak ini lebih pintar. Saya kasih contoh. Dari Sulawesi Tenggara datang dengan modal nekat. Kasih rubuh kayu sampai besar-besar dengan modal gotong royong. Bisa lahirkan magister hukum. Tugas saya hari ini ketika menjadi magister, perjuangkan daun cengkeh jadi uang. Siapa bilang tidak bisa? Hah? Minyak cengkeh itu 8 juta di Surabaya sana per 1 kilo yang dari daun cengkeh mati. Kenapa mereka tidak bikin? Kalau ada pelabuhan jalan bagus, orang pemburu lebih tahu jalan ini. Saya berani bilang begitu. Kalau tidak senang, buka forum ke depan. Saya katakan, bilang ketua wakil yang bilang. Nah, makanya saya bilang Presiden DPR RI ini provinsi agendanya sendiri, yang ketua ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, suara Anda jangan disia-siakan. Satu suara mempengaruhi 650 miliar per 1 tahun APBD. Kenapa? Karena logika APBD sama dengan jumlah kepala dikali luas wilayah dikali kebutuhan daerah. Begitulah jumlah uang. Jadi jumlah kita sama dengan 120. Kalau dikali kebutuhan masyarakat, misalnya masyarakat butuh 100.000 satu hari, negara kasih 50%, 50 berarti kalau 120 kali 50 cocok 500 miliar. 100 lebihnya gaji ASN hari ini sedang parkir di bank BPDN, entah walau alam bisawab. Itu yang disebut nukuruna doino nanti. Pasti koruo karena orang kepala. Pak, sutahu BPDN itu. Kalau sutahu nikmati, masa ketemu kepala yang napakannya kondong sendiri cek bikin kacau kan? Kalahin. Iya, itu kan dibayar. Katanya BPJS gratis, pas cek di sistem belum pernah terbayarkan. Cuma gratis dulu berapa? Gampang kalau kasih gratis itu, gampang sekali. Tergantung tiket dan DPR-nya mampu merasionalisasi. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau Anda tidak pilih 1 sampai 3, pilihlah simbol partainya. Sebab suara orang tinggal 1 bisa sangat menentukan arah kebijakan Badan Pembangunan Nasional. 1 suara ibu-ibu yang menusin dan bapak-bapak sangat-sangat menentukan nasib negara, bukan cuma negeri ini. Karena ketika misalnya kita dapat suara partai 100, maka ada yang dapat suara 101, dia yang atur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kalau kamu tidak suka saya, karena saya bukan anak gele, pilih orang gele, pilih orang salati. Tapi kalau kamu orang tidak suka orang, pilih saya. Kalau kamu orang tidak suka orang, kalau tidak mau lagi, pilih partai, pilih iring, supaya kita kalau bisa tadinya 10 satu kampung,
kita kasih tahu barang 100. Kalau cuma 10 kurang bagus, barang 100. Kenapa? Dengan adanya KIP, maka kamu sudah tahu berapa puluh sumber daya manusia yang tersedia. Gampang cara menghitungnya. Tahu dari mana KIP? Bukan dari orang. 20% nota APBD dari 2.000 triliun, 20% nota APBD orientasi pendidikan, salah satunya KIP itu. Jadi itu jangan takut. Kalau dong rekam, tahu namanya siapa, sampaikan ke Panwas. Kalau Panwas tidak mau, sampaikan ke kami. Badan Advokasi Hukum dan Pemenangan Pemilu PDIP DPC Taliago 26 jam. Insya Allah terbuka untuk advokasi hukum. Kebetulan saya juga adalah pengacara berasal dari Bali. Baru sekalian, saya karena trik matahari membakar semangat kita. Oleh karena itu saya mau sampaikan, saya ingatkan sekali lagi, 20 tahun bukan satu alasan untuk kita memaafkan mereka. Sebab 20 tahun butuh generasi baru. Saya kali ini, saya 14 Februari 10 tahun, insya Allah menderita kasih lagi. Itu. Sekali lagi, celoteh saya mudah-mudahan mengetuk pintu hati Bapak Ibu. Saya mau bilang, kalau kalian bisa bongkar hutang dengan modal mencabut, dengan modal ke suami, kenapa harus jual diri Anda dalam 5 tahun dengan paling banyak 1 juta? Mau ambil di mana? Saya cerita ya, uang di Taliago ini 600, cuma 100 lebih yang bertahan. Habis itu kita harus beli bahan bangunan, jadi pai semua Taliago, tidak uang. Yo, kalaupun ada, itu celaka. Taliago ini dalam waktu dekat, seluruh kekayaan keuangan negara sudah dalam supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Insya Allah dalam waktu dekat, apalagi kalau PDIP jadi, satu-satunya kita harus buat pansus dan segera perintahkan tentang seluruh aset Taliago kita bersihkan dulu dari tangan-tangan oligarki jahat. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, saya pilih 14 Februari, nanti tahun baku baru menangis sama-sama lagi di lise. Ya. Supaya ikan samanda itu tidak bisa laku sampai di Tikong, lise itu harus diselesaikan. Di Tikong 5 ekor ikan samanda 30.000. Di sini berapa kalau 5 ekor samanda? Coba itu. Hah? Sederhana DPR begitu. Yang 10 kali saya bisa sulap dari 50 1 ekor. Kalau jalan soal fix, kamu harus tidak mau jual sini, pasti jual di Bogor. Gula merah cuma setengah liter, 26 kilo. Dalam logika hukum percepatan V kali W sampai P dalam rumus fisika sama dengan tidak sampai setengah liter. Biayanya bawa ikan tadi kalau Bapak Ibu tahu itu DPR bercerita begitu. Bercerita apa kong? Pokoknya jadi jual fat. Mereka pilih nomor. Baik, saya mau bilang begini. 2 orang pasang kekasih berjumpa dalam sebuah agenda perkawinan, tentu membutuhkan buah kasih yang namanya anak. Allah mengingatkan kita dalam suratnya yang berbunyi kurang lebih, wal asri innal insana lafi usri. Demi masa tidak ada yang pernah abadi. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Sekali lagi, Partai PDI Perjuangan di Kecamatan Taliago Barat Laut mengusulkan kader-kader terbaik, ada Bung Musti, ada Farudin Lakudu. Saya mengajak kita semua untuk merenung bahwa melalui suara-suara mereka Anda, negeri ini insya Allah bisa kami poles menjadi wajah kota yang madiran. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan kita hanya orang-orang yang berani dan memiliki integritas, yang berani mengatakan bahwa itu salah. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Saya kembalikan ke